Pada tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan pattern mode, yaitu tool yang ada di sebelah sini. Pertama, saya akan bikin suatu bentuk terlebih dahulu. Ya, saya membuat suatu bentuk seperti kayak tile gitu, karena kita mau seperti namanya membuat pattern. Dari pattern ini nanti dia akan kebentuk pattern yang kita copy. Kalau pattern kita klik pertama kali ini, dia bentuknya bikin kotak, karena memang kita lagi tidak mengcopy pattern apapun. Karena itulah dia, pertama kita perlu select dulu tertentu yang kita mau copy patternnya. Dalam hal ini adalah si tiling yang saya buat ini. Saya akan select all karena kebetulan memang tidak ada objek lain mengganggu. Lalu saya akan nyalakan pattern sebelah sini, create pattern from selection. Nantinya kita akan bisa membuat kopiannya dengan bentuk yang seperti sama kita copy itu tadi, bentuknya sama kayak gini. Dan bedanya antara yang ini sama yang ini artinya kalau kita pakai yang ini, dia akan mengikuti warna dari yang kita pilih dari palette. Sementara kalau yang ini akan mengikuti voxel yang memang sudah kita copy. Dan menariknya di sini kita bisa modifikasi dengan cara merotate. Rotate-nya itu kita bisa menggunakan tombol keyboard minus sama plus dan minus. Jadi kalau minus itu diputar ke sini, plus juga diputar sebaliknya. Jadi kita bisa bikin pattern itu ya, mungkin kalau kalian memang perlu tiling kayak gini, ya kalian bisa lebih cepat menggunakan ini. Seperti itu, pattern mode namanya. Selain pattern mode, ini memang cukup gampang dipakai dan praktis. Kita juga akan coba membahas yang ngomongin lagi dengan transform, yaitu apa yang ada di sebelah sini. Transform itu sebenarnya kalau kemarin kita sudah bahas, kita bisa menggerakkan dengan tombol yang paling kiri, yaitu buat geser-gesernya. Lalu ada juga di sebelah sini adalah scale. Scale ini ya sesuai namanya, ini adalah untuk membesarkan objek yang kita lagi melakukan selection. Cara membesarkannya itu mungkin kalau yang belum tahu, kita mesti menggunakan badan dari panahnya ini. Soalnya kalau kita menggunakan ujung dari panahnya, kita hanya menggeser seperti kayak kita melakukan transform aja. Ini kita kayak lagi geser aja. Ini juga sama, yang biru, panah yang biru berarti ke atas buat geser aja. Tapi kalau kita mau melakukan scaling, kita mesti gunakan panah badan panah yang kita tarik. Nah, dia kelihatan ya, dia memanjang sesuai dengan sumbu yang saya tarik. Ini juga sama, ini mirip kayak jadi face mode ya, kita kayak nambahin face mode. Lalu ada satu lagi namanya warp. Warp ini kalau diklik dia bentuknya mirip banget kayak Gizmo punyanya si yang tadi, yang scale ini, sama aja nggak berubah gitu kan. Tapi hasil yang dia hasilkan itu berbeda kalau kita tarik ya. Nah ya, dia bukan hanya sekedar memanjang, tapi dia melakukan warping, yaitu mengcopy hasil apa yang kita miliki ada di bawah sana gitu kan. Nah ini juga sama, kalau kita warpingnya ke atas, dia akan mengikuti sesuai dengan yang kita lagi selection ini. Dan kalau rotate ya, rotate jelas lah ya. Kalau rotate ini kan kita rotate sesuai dengan sumbunya. Ini sumbunya ada XYZ yang biru, merah, dan hijau. Lalu ada yang paling luar ini. Kalau paling luar ini artinya menggunakan 3 sumbu itu sekaligus gitu kan. Ini kan yang biru itu kalau nggak salah Y, merah itu yang X, atau saya kebalik, itu hijau itu Z. Nah, intinya seperti itu. Dan inilah melakukan rotasi. Mungkin kalau rotasi menggunakan objek ini kurang kelihatan gitu, ini ya cocok ya. Dan lagi pula kalau kita rotasi menggunakan tangan, kadang-kadang kurang presisi. Kita mau rotate 90 derajat, itu gimana caranya supaya pas 90 derajat, 45 derajat, kita nggak tahu. Nah makanya itu ada tulisan di sebelah sini. Ini kalau misalkan kita mau rotate 90 derajat, kita gunakan yang ini. Secara apa? X, Y, atau Z, atau dua-duanya kita bisa klik berbarengan nantinya. X, Y, Z, kayak gitu misalkan kita mau rotate-nya. Ini mungkin biar gizmonya nggak mengganggu, saya pakai ini aja. Lalu di sini ada flip. Flip itu kalau flip artinya digambar di flip ya, dia bentuknya di flip kayak gini. Jadi kayak ya flip, kayak di mirroring seperti mirror flip gitu. Dan loop ini mirip kayak transform sih, kita kayak geser-geser dia nih secara X-nya, X plus, Y, Z, dan segala macamnya. Kayak menggeser lah istilahnya. Lalu ada scale. Kalau tadi scale ini kita menggunakan tangan, seperti tadi kita bilang, kalau menggunakan tangan mungkin kita kurang presisi mau scale berapa banyak. Kalau ini kita bisa sebutin mau scale-nya itu X, Y, Z, atau tiga-tiganya sekaligus, dan berapa banyak. Kebetulan di sini memang X, Y, Z 2 nih. Kalau kita enter, ya jadi 2 kali lipat X, Y, Z, dan Z juga ada 2 kali lipat. Kalau mau X, Y doang ya berarti kita ketik X dan Y kali 2. Nah jadinya dia tidak naik ke atas ya, kayak gitu. Lalu ada shear. Shear ini kayak miringin secara, ini kalau kita coba langsung Z aja nggak gitu kelihatan. Kita coba secara X, karena Z itu kan ke atas ya artinya. Kita XX,
Nah, jadinya dia lebih kayak dibikin apa ya, miring gitu loh. Mungkin agak sulit dideskripsikan ya, tapi kalau di pengolah gambar populer seperti Photoshop itu kayak dimiringin shear itu. Lalu ada juga rotate, nah sesuai namanya rotate. Nah ini tadi saya bilang kalau kalian mau merotasi secara presisi, misalkan ini 45 derajat, nah ini baru bisa dapat angkanya 45 derajat beneran. Kalau tadi pakai yang ini, dia kan kayak pakai tangan sendiri, kita nggak tahu itu udah 45 derajat atau belum gitu kan. Dan terakhir ada repeat. Repeat mirip kayak tools kita tadi nih, yang warp ini nih. Jadi kalau misalkan XY2 ya kita enter, jadinya dia kayak memanjangkan bentuknya tapi juga merepeat dari bentuk pola yang sudah kita miliki tadi, mirip yang kita bikin tadi. Ya, inilah dia tutorial kita mengenai pattern mode dan mengedit apa yang dilakukan transform secara lebih advance. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.